Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan membahas tentang dimensi ekonomi politik internasional di kawasan Afrika. Check it out! Kenapa Afrika? Afrika adalah wilayah ataupun negara kawasan yang sangatlah luas, yang dimana di dalamnya terletak banyak sumber daya alam. Meskipun seperti itu, Afrika tidak lepas dari dinamika ekonomi politik yang masih terjadi sampai saat ini. Kali ini kita akan mencari tahu bagaimana ekonomi politik sosial Afrika itu dipengaruhi oleh dimensi-dimensi ekonomi politik internasional. Oke, teori kali ini adalah teori ketergantungan by Raoul Prebisch 1950, di mana Raoul sendiri menekankan bahwa negara periferi akan terus bergantung kepada negara core ataupun inti. Nah, dengan teori ini kita akan membedah dan mengetahui bagaimana dimensi ekonomi politik internasional itu bisa mempengaruhi kawasan yang ada di Afrika. Oke, kali ini kita akan membahas dimensi ekonomi politik internasional di kawasan Afrika. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu dimensi ekonomi, di mana kawasan Afrika ini mengandalkan ekspor komoditas mentah untuk mempertahankan nilai ekonomi mereka. Lalu yang kedua, mereka juga melakukan atau mendatangkan investasi dari negara-negara besar untuk berinvestasi di negara mereka, yang memicu juga ketergantungan dan utang yang sangat besar. Lalu kenapa ekonomi mereka ini dibilang sangat kecil? Karena juga mereka memiliki industrialisasi dan diversifikasi ekonomi yang sangat rendah. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu di mana kita membahas dimensi politik di kawasan Afrika. Di mana dimensi politik di kawasan Afrika ini masih sangat kurang karena peran kuat negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, Uni Soviet, dan kawasan besar seperti Uni Eropa yang mempengaruhi kebijakan yang ada di kawasan Afrika ini tersendiri. Lalu yang kedua juga banyaknya konflik daerah, konflik persaudaraan yang terjadi membuat politik di kawasan Afrika ini semakin memburuk. Dan juga peran dari Uni Afrika tersendiri itu masih sangat terbatas. Kita akan masuk ke poin yang terakhir, yaitu dimensi sosial, di mana Afrika atau kawasan Afrika tersendiri memiliki tantangan yang sangat rumit di bagian sosial ini, di bagian kemiskinan, di bagian pengangguran, dan juga ketimpangan sosial yang sangat tinggi. Dan juga yang kita tahu di Afrika ini memiliki infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalanan yang rusak, ataupun mungkin jalanannya itu tidak ada, dan juga gedung-gedung dan juga fasilitas umum yang kurang memadai juga. Lalu globalisasi dari luar yang masuk ke dalam Afrika memang memiliki dampak yang bagus, tetapi sedikit demi sedikit memiliki peran yang sangat krusial, di mana mereka membuat eksploitasi yang sangat tinggi di kawasan Afrika ini. Selanjutnya kita akan melihat upaya regional dalam meningkatkan kemandirian di kawasan Afrika. Yang pertama, upaya yang mereka lakukan adalah membuat perjanjian perdagangan bebas, yaitu African Continental Free Trade Area. 90% tarif perdagangannya dihapus untuk meningkatkan perputaran ekonomi di kawasan Afrika. Lalu yang kedua, adanya penambahan kerjasama antar negara, baik itu di bidang infrastruktur, energi, dan juga teknologi. Salah satu contohnya itu adalah kerjasama antar negara di bidang infrastruktur, yaitu proyek Trans-African Highway. Itu merupakan proyek di mana pembangunan sel kereta dari ujung Afrika Utara ke Afrika Selatan dan Afrika Barat ke Afrika Timur, yang mempermudah jalur penyaluran logistik di kawasan Afrika. Lalu yang ketiga, adanya penyempurnaan tata kelola negara yang diharapkan dapat didapatkan dari Uni African atau African Union. Oke, sekarang kita masuk ke tantangan kawasan di Afrika, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ketergantungan struktural, yang dimana banyak negara di Afrika masih bergantung pada ekspor bahan mentah dan juga impor bahan jadi. Kemudian hal ini juga membuat
membuat posisi tawar di Afrika menjadi sangat melemah dalam perdagangan internasionalnya. Dan struktur ekonomi ini membuat Afrika rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Kemudian yang kedua yaitu utang luar negeri dan kesenjangan pembangunan. Banyak negara memiliki beban utang yang besar, terutama dari IMF, Bank Dunia, dan juga Tiongkok. Anggaran negara yang seharusnya dipakai untuk pembangunan justru digunakan untuk pembayaran hutang. Dan ketimpangan pembangunan ini antar negara juga masih sangat tinggi, terutama di Afrika Utara lebih berkembang dibandingkan di bagian sub-Sahara. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu ketidakstabilan politik dan konflik. Beberapa wilayah masih dilanda konflik intelektual, internal, kudeta, atau pemerintahan yang tidak stabil. Kondisi ini juga menghambat investasi, kerjasama kawasan, dan pembangunan jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu ketidakstabilan juga membuat banyak proyek ekonomi di Afrika regional terhambat. Oke, sekarang setelah kita membahas tantangan, pastinya juga akan ada peluang, yaitu di bagian Afrika ini. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pasar regional yang besar. Populasi Afrika mencapai lebih dari 1,2 miliar jiwa, menciptakan pasar regional yang sangat luas dan menarik bagi ekspansi industri maupun investasi asing. Lalu, besarnya pasar domestik ini juga membuka peluang tumbuhnya sektor manufaktur dan layanan berbasis konsumsi internal kawasan. Lalu, peluang yang kedua yaitu sumber daya alam yang melimpah, yang dimana Afrika memiliki cadangan mineral, energi, dan juga potensi pertanian yang besar, sehingga menjadi daya tarik bagi industri global yang membutuhkan bahan baku strategis. Jika dikelola dengan nilai tambah di dalam negeri, kekayaan ini dapat meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan juga mengurangi ketergantungan pada ekspor mentah. Lalu peluang terakhir pada kawasan Afrika ini adalah integrasi regional dan AFCFTA. Pembentukan African Continental Free Trade Area membuka peluang penurunan tarif, peningkatan volume perdagangan intrakawasan, dan efisiensi logistik antar negara Afrika. Lalu integrasi ini juga memperkuat posisi Afrika dalam rantai pasok global dan didukung oleh bonus demografi melalui populasi muda yang besar dan produktif. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.